Selain cerita Silampari yang cukup fenomenal, masih ada cerita Bujang Kurap atau Embun Semibar yang cukup terkenal di kota Lubuk Linggau. Cerita ini berkisah tentang tokoh legendaris Lubuk Linggau, Bujang Kurap, biasa juga dikenal dengan nama Embun Semibar, tokoh legendaris Lubuk Linggau. Bujang Kurap terkenal sakti di seantero negeri, khususnya pada beberapa negeri di sekitar Bukit Sulap, Lubuk Linggau. Meskipun memiliki tubuh yang penuh dengan kurap, dia tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pengembaraannya di banyak negeri selalu meninggalkan cerita tentang kepahlawanan serta keramahannya dalam bergaul. Dia senang menolong orang yang berada dalam kesusahan serta senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong. Kesaktian yang dimiliki Bujang Kurap mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Bujang Kurap dilahirkan di daerah Melayu Bangko, Sarolangun, Jambi. Bujang Kurap berasal dari keluarga elit tradisional, menurut garis keturunan Datuk Sari Bijaya yang mempersunting Putri Sari Banilai. Datuk Sari Bijaya berasal dari kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Oleh karena itu, tidaklah heran bila Bujang Kurap terus tumbuh menjadi remaja yang berkepribadian luhur. Bujang Kurap sangat suka menuntut ilmu, baik ilmu kemasyarakatan dan terlebih lagi ilmu kesaktian. Sedari kecil penyakit kurap telah diderita Bujang Kurap. Meskipun tidak berada di sekujur tubuhnya, namun penyakit tersebut seakan telah menjadi bagian dari takdir hidup Bujang Kurap. Pada mulanya, penyakit kulit tersebut sangat mengganggu pergaulan Bujang Kurap. Dia merasa enggan untuk bergaul dengan masyarakat. Dia takut kehadirannya di tengah masyarakat hanya akan membuat resah dan ketakutan. Nama Embun Semibar lekat di diri Bujang Kurap setelah menyelesaikan pertapaan panjang guna memperdalam ilmu kesaktian. Nama tersebut merupakan pemberian gaib yang diterima Bujang Kurap setelah berhasil dengan tapanya. Bujang Kurap telah memiliki kesaktian yang tinggi dan semenjak itu penyakit kurap betul-betul memenuhi sekujur tubuhnya. Salah satu kesaktian Bujang Kurap adalah kemampuannya berubah rupa. Bujang Kurap bisa berubah menjadi apapun yang dia inginkan. Meskipun demikian, ilmu berubah rupa tidak pernah digunakannya untuk kejahatan. Di samping mampu berubah rupa, kurap di tubuh Bujang Kurap adalah senjata ampuh yang pada saat-saat tertentu digunakannya untuk mengalahkan musuh. Kelupas kurap Bujang Kurap akan berubah menjadi besi baja yang tajam serta sangat mumpuni untuk membunuh lawan-lawannya. Tidak jarang Bujang Kurap terpaksa menggunakan lempeng-lempeng baja yang berasal dari kurap yang dia derita. Lawan sakti yang mesti dia hadapi pada satu waktu memaksa Bujang Kurap menggunakan lempeng baja yang berasal dari kelupas kulitnya karena penyakit kurap yang diderita. Bujang Kurap mengembara dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Buruk rupa, senantiasa dibenci dan dicaci, namun tidak pernah berhenti menebar kebaikan. Setiap singgah di suatu negeri, Bujang Kurap selalu meninggalkan cerita baik. Orang-orang yang ditinggalkan akan selalu mengenang pertolongan Bujang Kurap. Mereka berhutang budi, karena biasanya tidak akan sempat membalas jasa. Berterima kasih pun kadang tidak sempat. Setelah memberikan pertolongan, Bujang Kurap lebih memilih untuk pergi secara gaib, sehingga tidak diketahui oleh orang. Itulah Bujang Kurap, penebar kebaikan, tanpa berharap adanya balasan dari orang-orang yang ditolong. Dalam pengembaraan panjangnya Bujang Kurap menimba banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu kesaktiannya semakin mumpuni dan tidak terkalahkan. Bujang Kurap pun bertemu dengan banyak pendekar sakti dalam perjalanannya menumpas kejahatan. Di usia tuanya kelak, segala ilmu dan pengalaman yang dimiliki dipraktikkan dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Di Ulak Lebar, sebuah negeri yang terletak di lembah Bukit Sulap Lubuk Linggau, di daerah inilah Bujang Kurap menghabiskan masa tuanya. Masyarakat Ulak Lebar menerima Bujang Kurap apa adanya. Buruk rupa yang dimiliki Bujang Kurap tidaklah penting bagi penduduk Ulak Lebar, karena yang mereka butuhkan adalah pengalaman dan ilmu Bujang Kurap. Bujang Kurap adalah tokoh pengembara rendah hati.
Meskipun berilmu tinggi, Bujang Kurap tetaplah rendah hati. Di kawasan negeri Ulak Lebar, sebuah kawasan yang subur di kaki Bukit Sulap, Bujang Kurap menyudahi pengembaraannya. Lingkungan alam Ulak Lebar sangatlah strategis. Kawasan ini dibentuk oleh 3 aliran sungai, yaitu Sungai Kesia, Sungai Kati dan Sungai Kelingi. Di kawasan inilah sekarang terdapat menhir-menhir yang berjajar sebagai buah peradaban megalitikum. Menhir-menhir itu adalah bukti pekuburan para kaum elit tradisional masyarakat negeri Ulak Lebar pada zaman dahulu. Di antara makam para pemimpin negeri Ulak Lebar, tepatnya di tepi Sungai Kelingi dan sebelah selatan Benteng Kuto Ulak Lebar, terdapat sebuah kuburan yang diberi tanda berupa sepasang megalitik. Masyarakat Lubuk Linggau sekarang percaya bahwa itulah tempat persemayaman jasad Bujang Kurap atau Embun Semibar. Hingga sekarang kuburan Bujang Kurap masih dianggap keramat terutama oleh keturunan penduduk asli Ulak Lebar. Masih dapat ditemukan peninggalan para peziarah setelah melakukan ritual di sekitar makam Bujang Kurap, seperti sisa sabut kelapa, piring kaleng dan lain sebagainya. Mereka percaya bahwa lokasi makam Bujang Kurap adalah tempat keramat yang tepat untuk dijadikan lokasi pelaksanaan ritual magis untuk tujuan kebaikan kehidupan di masa sekarang. Itulah sekilas legenda tentang Bujang Kurap. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Wangkite.